biasanya Wira, tapi siapapun. Nah, Agnesmo yang sudah melakukan perekaman, terima kasih Agnes. Ya, kita akan mulai perkuliahan hari ini, praktikum audit tentang completing and reporting yang lama ya, tentang materialitas dan akhir prosedur analisis. Prosedur analitis ini sebenarnya. Ya, sebelumnya kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada kelompok Andi, Novia, dan Ripka. Silahkan mulai presentasi. Pada bagian selanjutnya memimpin diskusi dan pada bagian akhir mengembalikannya kepada saya untuk saya tambahkan masukan dan beberapa harus ditambahkan. Ya, silahkan kepada kelompok. Baik, terima kasih Pak Dan. Selamat pagi Pak Dan juga teman-teman. Di sini kami kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai completing and reporting 1, yaitu penilaian materialitas akhir dan prosedur analitis. Kelompok kami yang beranggotakan Andi Surya dengan NIM 12 19103, kemudian saya sendiri Novia Putri dengan NIM 12 117 dan juga Rifka Rahman dengan NIM 12 120. Next. Selanjutnya untuk pokok pembahasannya, yang pertama ada pendahuluan, kemudian landasan teori yang mencakup completing and reporting, materialitas, penilaian materialitas, materialitas akhir, prosedur analitis awal, prosedur analitis substantif, kemudian review analitis akhir, studi kasus, dan juga pembahasan studi kasus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rifka Rahman, dipersilahkan. Selanjutnya ada bab 1 yaitu pendahuluan. Di dalam bab 1 menguat latar belakang, yaitu yang pertama auditing. Auditing sendiri merupakan suatu pengumpulan dan pertimbangan bukti tentang informasi untuk dapat menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan ukuran yang telah ditetapkan. Audit juga harus dilaksanakan oleh seorang yang berpengalaman tanpa paksaan. Tujuan melaksanakannya audit ialah agar pernyataan-pernyataan atau laporan keuangan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan tidak terjadi manipulasi. Audit laporan keuangan digunakan oleh para stakeholder untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan sebuah perusahaan. Terdapat 4 tahapan perikatan audit: perencanaan proses audit, pelaksanaan pengujian audit, dan terakhir ada pelaporan audit. Penilaian materialitas akhir dan prosedur analitis merupakan bagian dari tahap terakhir pelaksanaan prosedur audit. Selanjutnya ada completing dan reporting. Dalam audit merupakan tahap penyelesaian dan pelaporan hasil audit. Dalam tahap ini, auditor harus mengecek kelengkapan data yang telah didapat sehingga memudahkan auditor dalam membuat pelaporan atau reporting. Laporan audit meliputi lingkup audit, objek audit, tujuan audit, hingga hasil audit dan rekomendasi apabila ada kekurangan. Tahap penyelesaian audit menjadi hal yang sangat penting karena auditor menelaah bukti yang diperoleh selama audit bersama dengan versi final laporan keuangan didukung oleh laporan keuangan perusahaan yang dimuat dalam laporan audit. Hasil akhirnya audit membuat final review dalam laporan audit siap untuk diterbitkan. Yang ketiga ada materialitas, merupakan besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji dapat dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin atau mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang lain. Materialitas ialah membantu auditor merencanakan pengumpulan bahan bukti yang cukup. Penetapan materialitas terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap awal pelaksanaan, dan tahap akhir pelaksanaan. Penilaian materialitas tahap terakhir yang dilakukan untuk mengevaluasi nilai materialitas untuk merevisi nilai materialitas awal secara kuantitatif dan kualitatif berkaitan dengan opini yang diberikan. Salah saji yang masih ditemukan pada tahap akhir pelaksanaan pemeriksaan merupakan salah saji yang tidak
tidak terdeteksi oleh prosedur pemeriksaan maupun salah saja yang tidak dikoreksi karena perusahaan yang diperiksa oleh auditor tidak mau atau tidak ingin melaksanakan koreksi. Selanjutnya ada prosedur analitis. Dalam audit terdiri dari evaluasi informasi keuangan melalui analisis perhubungan reasonable antara dalam data keuangan dan non-keuangan. Selain itu mencakup investigasi untuk menginvestigasi fluktuasi atau hubungan yang tidak konsisten sesuai informasi relevan yang berada dari nilai yang diharapkan dengan jumlah yang signifikan dalam laporan keuangan. Dalam standar audit, prosedur analisis dikatakan bahwa bukti audit yang relevan dan dapat diandalkan dicapai ketika menggunakan prosedur analisis substantif. Penerapan prosedur analisis diharapkan dapat memberikan bukti audit tentang kelengkapan, keakuratan, dan terjadinya transaksi. Prosedur analitis substantif dapat membuktikan bahwa pernyataan mengidentifikasi permasalahan audit yang memungkinkan tak terlihat, mengarahkan auditor kepada era yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut, mengidentifikasi risiko atau kekurangan dalam pengendalian internal dan mengevaluasi kembali terhadap 3 fase dalam prosedur analitis, yaitu fase perencanaan, fase pengujian, dan fase kesimpulan. Audit atau penilaian tahap akhir. Dalam penilaian tahap akhir tentang kewajaran laporan keuangan dapat dilihat bagaimana kelangsungan usaha dan indikasi kemungkinan kesalahan yang tidak dapat terdeteksi sebelumnya. Yang terakhir ada proses auditing. Laporan keuangan dalam suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh dianggap hal kecil. Hal ini dikarenakan tiap tahap memiliki fungsi dan peranan masing-masing demi menghasilkan laporan audit dan opini audit yang menunjang laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang baik dan telah diaudit menjadi pedoman stakeholder dalam mengambil keputusan karena dianggap telah terpercaya. Setiap tahap dalam prosedur audit sangatlah berhubungan satu sama lain, khususnya tahap akhir yaitu penyelesaian dan pelaporan laporan audit yang akan dibahas dalam makalah ini. Dalam presentasi ini. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat penulisan dari makalah yang dipresentasikan. Tujuan penulisan ini adalah mengetahui dan menjelaskan tahapan akhir proses audit, yaitu penyelesaian dan pelaporan, komplimen, dan reporting. Lalu mengetahui dan menjelaskan penilaian material pada tahap completing dan reporting auditing. Terus mengetahui dan menjelaskan prosedur analisis tahap completing dan reporting auditing. Mengetahui dan menjelaskan penggunaan software Atlas dan mengaplikasikannya dalam penilaian materialitas akhir dan prosedur analitis. Manfaat penulisan makalah ini terdapat beberapa manfaat dapat diambil dari penulisan makalah ini sebagai berikut, yaitu yang pertama manfaat teoritis. Manfaat teoritis dari perubahan makalah ini ialah makalah ini diharapkan memperkaya wawasan atau pengetahuan pembaca mengenai komplimen dan reporting dalam audit, khususnya pada penilaian materialitas akhir dan prosedur analisis. Selain itu, makalah ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan kajian bagi yang membutuhkan. Yang kedua, dalam manfaat praktis dari perubahan pembuatan makalah ini ialah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi auditor dan calon auditor yang ingin menekuni bidang audit. Diskusi bagi pihak dan berkepentingan mengenai komplimen dan reporting, khususnya pada penilaian materialitas akhir dan prosedur analitis. Selanjutnya yang kedua adalah landasan teori. Pokok kebahasan yang pertama adalah completing dan reporting. Tahapan completing dan reporting dalam audit merupakan tahapan akhir dari audit, termasuk evaluasi terhadap bukti-bukti audit yang diperoleh serta prosedur lainnya sebagai pelengkap dari prosedur utama yang telah dilakukan pada tahap respon. Sampai dengan dilakukan penerbitan laporan auditor independen. Laporan auditor independen dihasilkan dari penilaian materialitas final meliputi komunikasi dengan TCWG, penelaah mutu, dan mereview.
Kemudian prosedur analitis final meliputi prosedur analisis final review atau review pengungkapan, evaluasi bukti audit, dan audit final memorandum. Laporan audit merupakan tanggung jawab audit yang besar dan menunjukkan kehati-hatian seseorang auditor karena berkaitan dengan kelangsungan usaha entitas yang diaudit. Yang kedua, tahapan akhir proses audit atas dua bagian utama, yaitu mengevaluasi bukti audit yang telah dikumpulkan dan membuat laporan auditor. Mengevaluasi bukti audit meliputi penyelesaian semua review yang harus dilakukan, memperhatikan salah saji yang ditemukan, menyelesaikan semua masalah dengan manajemen, dan komunikasi dengan TCWG. Sedangkan membuat laporan auditor meliputi penyelesaian semua dokumentasi audit, dokumentasikan keputusan-keputusan atau audit yang penting, merumuskan pendapat atau opini, dan menjadi pokok utama adalah penerbitan laporan auditor. Selanjutnya, dalam tahap complement dan reporting, auditor mengecek dan mereview kembali kelengkapan data klien dan bukti audit yang sudah didapat. Tujuan dari complement dan reporting adalah memudahkan auditor dalam melaksanakan proses selanjutnya, yaitu pelaporan. Laporan audit harus memiliki kejelasan informasi yang disajikan. Laporan ini merupakan bentuk komunikasi auditor dengan pihak eksternal di sekitarnya, karena di dalamnya mencakup jenis opini, jasa yang diberikan, objek yang diaudit, lingkup audit, tujuan audit, hasil audit, dan rekomendasi yang diberikan jika ada kekurangan dan informasi atau istilah audit pada laporan keuangan lainnya. Dalam ISA Standard International Standard Audit 200.12 dijelaskan bahwa ketika assurance atau keyakinan yang layak tidak dapat diperoleh, dan apabila suatu opini wajar dengan pengecualian dalam laporan auditor tidak cukup dalam situasi yang dihadapi untuk tujuan pelaporan, maka ISA mengharuskan auditor menolak memberikan pendapat atau disclaim an opinion atau mengundurkan diri dari penugasan jika pengunduran diri dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada materialitas. Yang pertama, materialitas merupakan besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi salah saja memiliki kemungkinan mengubah dan mempengaruhi pertimbangan orang dalam meletakkan kepercayaannya pada informasi tersebut. Materialitas juga dapat diartikan merupakan besarnya salah saji atas informasi akuntansi yang di luar keadaan sekitarnya memungkinkan bahwa pertimbangan seorang yang bergantung pada informasi tersebut atau berubah atau terpengaruh atas terjadinya salah saji tersebut. Menurut AICPA atau American Institute of Certified Public Accountant tahun 2012, material memiliki beberapa definisi, antara lain kesalahan penyajian termasuk penghilangan dianggap material jika terdapat kemungkinan akan mempengaruhi penilaian yang dibuat oleh pengguna wajar. Material menurut AICPA juga merupakan penilaian yang dibuat berdasarkan situasi di sekitar dan dipengaruhi oleh ukuran atau sifat salah saji, juga melibatkan pertimbangan kualitatif dan kuantitatif. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa materialitas merupakan besarnya kemungkinan salah saji yang dapat mempengaruhi dan mengubah pertimbangan seseorang yang bergantung pada informasi tersebut. Materialitas mendasari penerapan standar-standar auditing yang berlaku secara umum, terutama pada standar pekerjaan lapangan dan pelaporan. Oleh karena itu, materialitas memiliki dampak yang mendalam pada audit laporan keuangan. Dalam SAS 47 Auditress dan Materiality in Conducting an Audit AO Session 312.08 menyatakan agar auditor mempertimbangkan materialitas dalam yang pertama merencanakan audit, dan yang kedua mengevaluasi apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. ISA
yang menjadikan acuan dalam materi ini adalah ESA 320 alinea 8 dan ESA 320 menyatakan bahwa tujuan auditor adalah menerapkan secara tepat konsep materialitas dalam merencanakan dan melaksanakan audit. Selanjutnya, materialitas dalam tahap audit laporan keuangan terdiri dari dua tingkat, yakni material atas keseluruhan laporan keuangan dan materialitas atas saldo akun. Materialitas atas keseluruhan laporan keuangan atau overall materiality merupakan penilaian materialitas atas laporan keuangan keseluruhan yang didasarkan atas apa yang diharapkan berdampak pada keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan keuangan. Sebagai overall materiality kemudian dapat dijabarkan kembali sebagai overall performance materiality yang memungkinkan auditor menanggapi penilaian risiko tertentu tanpa dan nilainya ditetapkan lebih rendah daripada overall materiality. Sedangkan materialitas atas saldo akun atau spesifik materiality merupakan penilaian materialitas untuk jenis transaksi atau saldo atau disclosure. Specific materiality dapat dijabarkan lagi menjadi specific performance materiality yang memungkinkan auditor menanggapi penilaian tertentu dan memperhitungkan kemungkinan adanya salah saji yang tidak terdeteksi, juga salah saji yang tidak material. Pada umumnya, nilai materialitas overall materiality memiliki nilai salah saji yang lebih besar daripada specific materiality. Selanjutnya ada penilaian materialitas. Menurut penilaian materialitas merupakan salah satu prosedur yang harus dilakukan dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan. Materialitas berfungsi sebagai salah satu pertimbangan bagi auditor dalam merumuskan opini audit. Penilaian terhadap materialitas terjadi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap perencanaan pemeriksaan nilai materialitas. Tahap ini merupakan tahap pertama dalam melakukan pemeriksaan nilai materialitas. Pada tahap ini dilakukan penentuan nilai atau planning materiality dan tolerable misstatement sesuai kuantitatif agar dapat menentukan sifat dan waktu lingkungan prosedur pemeriksaan. Yang kedua ada tahap awal pemeriksaan nilai materialitas. Tahap ini merupakan tahap revisi nilai planning materiality atau tolerable misstatement terkait adanya perubahan lingkungan pemeriksaan yang signifikan serta adanya informasi tambahan yang dapat mempengaruhi kewajaran akun-akun dalam laporan keuangan. Tahap awal pemeriksaan nilai materialitas, tahap ini merupakan tahap merevisi nilai planning materiality atau tolerable maaf ada kendala sedikit. Yang kedua, tahap awal pemeriksaan nilai materialitas. Tahap ini merupakan tahap merevisi nilai planning materiality dan tolerable misstatement terkait adanya perubahan lingkup pemeriksaan yang signifikan serta adanya informasi tambahan yang dapat mempengaruhi kewajaran akun-akun dalam laporan keuangan. Selanjutnya yang ketiga ada tahap akhir pemeriksaan dan evaluasi nilai materialitas. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam pemeriksaan nilai materialitas. Pada tahap ini dilakukan evaluasi dan revisi pada nilai materialitas awal secara kuantitatif dan kualitatif berkaitan dengan opini yang akan diberikan. Nilai materialitas terdiri dari dua jenis, yakni planning materiality dan tolerable misstatement. Planning materiality atau materialitas awal merupakan nilai maksimal yang menjadi batas salah saji yang diterapkan bagi tingkat keseluruhan laporan keuangan. Sedangkan tolerable misstatement merupakan salah saji yang ditoleransi pada tingkat saldo akun yang mencakup kesalahan yang tidak disengaja atau error dan kesalahan yang disengaja atau fraud.
Nilai materialitas jika dibedakan berdasarkan pendekatannya dibedakan menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nilai materialitas berdasarkan pendekatan kualitatif merujuk pada pertimbangan adanya kemungkinan pembayaran yang melanggar hukum dan kecurangan adanya gangguan dalam tren laba. Juga sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan nilai materialitas berdasarkan pendekatan kuantitatif merujuk pada jumlah tertentu yang diterapkan pada tahap awal sebagai pedoman dalam menentukan tingkat materialitas sebagai laba bersih sebelum pajak dan dalam laporan keuangan, juga total aktiva dan ekuitas pemegang saham dalam neraca. Selanjutnya ada materialitas akhir. Evaluasi audit terdiri dari beberapa tahapan, salah satunya adalah penilaian kembali materialitas akhir. Penilaian kembali materialitas berfungsi untuk melakukan evaluasi terhadap dampak kesalahan penyajian yang dikoreksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa materialitas akhir merupakan proses evaluasi nilai materialitas yang telah diestimasikan pada tahap awal materialitas. Tujuan dari penilaian kembali materialitas adalah untuk mengkonfirmasi apakah nilai materialitas sudah tepat sesuai konteks hasil keuangan aktual entitas. Penilaian kembali materialitas merupakan salah satu hal yang sangat penting karena penilaian awal materialitas seringkali didasarkan pada entitas hasil keuangan. Sedangkan nilai estimasi yang ada dapat mengalami perbedaan dengan hasil keuangan yang sebenarnya. Perubahan nilai materialitas dapat disebabkan beberapa faktor, antara lain yang pertama adalah hasil keuangan aktual yang berbeda dari estimasi yang digunakan. Yang keduanya adanya informasi yang baru. Yang ketiga adanya saji yang tidak terduga atau unexpected misstatement. Lalu perubahan nilai materialitas berupa kesalahan penyajian yang masih terdapat pada tahap akhir penilaian materialitas merupakan salah saji yang tidak terdeteksi maupun salah saji yang tidak dikoreksi karena entitas tidak mau melakukan koreksi. Perubahan nilai tersebut kemudian berakibat pada nilai risiko yang harus dikoreksi. Perencanaan audit harus direvisi ketika sifat salah saji yang ditemukan mengindikasikan adanya salah saji lain yang jika digabungkan dengan salah saji yang sudah diketahui dapat melampaui performance materiality. Penuntasan salah saji yang terjadi dapat dilakukan dengan ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama evaluasi yang dilakukan terhadap overall materiality berdasarkan hasil keuangan yang sebenarnya. Yang kedua, mempelajari alasan terjadinya salah saji dan dampaknya terhadap rencana audit. Yang ketiga, meminta manajemen mengkoreksi salah saji yang ditemukan. Yang keempat, meminta manajemen melakukan prosedur untuk menentukan jumlah salah saji yang sebenarnya apabila jumlah salah saji dalam populasi tidak diketahui dengan tepat. Yang kelima, meminta manajemen melakukan koreksi yang tepat pada angka-angka dalam laporan keuangan. Apabila telah melakukan prosedur tersebut, manajemen menolak melakukan koreksi terhadap sebagian maupun seluruh salah saji yang terjadi, maka kita harus memahami alasan penolakan yang dilakukan oleh manajemen serta mengkomunikasikan salah saji yang tidak terkoreksi pada TCWG dan meminta TCWG untuk mengkoreksi salah saji yang terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada prosedur analitis. Prosedur analitis adalah evaluasi informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang logis antar data keuangan maupun non-keuangan yang meliputi pembagian jumlah-jumlah yang tercatat atas harapan yang dikembangkan oleh auditor. Prosedur analitis merupakan evaluasi terhadap informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang tidak masuk akal antara data keuangan yang satu dengan data keuangan lainnya, atau antara data keuangan dengan data non-keuangan.
Prosedur analitis juga mencakup investigasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi fluktuasi atau hubungan yang tidak konsisten dengan informasi relevan lainnya atau yang berbeda dari nilai yang diharapkan dengan jumlah yang signifikan pada laporan keuangan. Prosedur analitis yang dilakukan berdasarkan standar akuntansi yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dengan tujuan selama penugasan audit berlangsung, yaitu meliputi yang pertama ada membantu auditor dalam merencanakan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit lainnya atau disebut tahap perencanaan. Selanjutnya, tahap pelaksanaan yaitu sebagai pengujian substantif untuk memperoleh bukti tentang asersi tertentu yang berhubungan dengan saldo akun atau jenis transaksi. Dan yang ketiga, ada tahap akhir sebagai review menyeluruh informasi keuangan pada tahap review akhir audit, seperti review keseluruhan dari laporan keuangan dalam tahap penyelesaian audit. Mengidentifikasi kenaikan atau penurunan tidak biasa yang tidak terdeteksi dalam tahap perencanaan dan pengujian audit, dan juga memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Sehingga tujuan penggunaan prosedur analitis adalah untuk membantu auditor dalam melaksanakan proses audit, yaitu perencanaan, pengujian, dan penyelesaian atau review akhir. Selain itu, tujuan prosedur analitis juga untuk mengetahui kemungkinan adanya salah saji pada laporan keuangan. Prosedur analitis juga mencakup investigasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi fluktuasi atau hubungan yang tidak konsisten dengan informasi relevan lainnya atau yang berbeda dari nilai yang diharapkan. Contoh sumber informasi yang digunakan dalam mengembangkan harapan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada informasi keuangan periode sebelumnya yang dapat dibandingkan. Kemudian hasil yang diantisipasikan, misalnya anggaran atau perkiraan. Kemudian hubungan antara unsur-unsur informasi keuangan dalam satu periode, informasi industri bidang usaha, dan juga hubungan informasi keuangan dengan informasi non-keuangan yang relevan. Next. Premis dasar yang mendasari penerapan prosedur analitik adalah bahwa terdapat hubungan yang reasonable antara data dan berlanjut tanpa adanya kondisi yang bertentangan. Kondisi tersebut yang dapat menimbulkan penyimpangan adalah peristiwa atau transaksi yang tidak biasa, perubahan akuntansi, perubahan usaha, fluktuasi acak, atau bahkan salah saji. Nah, tahapan-tahapan pelaksanaan prosedur analitis secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, auditor terlebih dahulu melakukan pemahaman hubungan keuangan yang bisa diperoleh dengan dimilikinya pemahaman tentang auditi dan proses bisnis utama dari auditi. Yang kedua, mengembangkan harapan atas data yang tercatat atau perbandingan yang seharusnya terjadi antar data terkait. Pengembangan harapan ini berdasarkan hasil pemahaman hubungan keuangan yang masuk akal. Dalam mengembangkan harapan, pemeriksa harus secara hati-hati mempertimbangkan faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi data maupun perbandingan yang akan diukur. Dan yang ketiga adalah membandingkan data yang tercatat dengan harapan yang dikembangkan, serta menelusuri penyebab-penyebab penyimpangan signifikan yang terjadi. Next. Selanjutnya, penerapan prosedur analitis juga dapat dilakukan dengan beberapa cara. Menurut Conrad, jenis-jenis penerapan prosedur analitis antara lain yaitu yang pertama ada analisis horizontal, kemudian analisis vertikal, dan juga analisis rasio. Di mana analisis horizontal ini merupakan analisis yang mengharuskan auditor untuk memeriksa perubahan-perubahan data sepanjang waktu. Analisis ini mendasari bahwa kecenderungan di masa lalu mungkin diharapkan berlanjut di masa yang akan datang kecuali terjadi perubahan-perubahan keadaan yang material, atau dengan kata lain membandingkan unsur-unsur utama dalam laporan keuangan yang diaudit dengan laporan keuangan tahun sebelumnya, serta menyelidiki perubahan yang juga signifikan. Sebagai contohnya, auditor dapat mengamati perubahan dalam belanja dan pendapatan selama periode tertentu, atau mungkin dapat mengamati perubahan dalam bentuk hubungan-hubungan. Kemudian yang kedua ada analisis vertikal, laporan keuangan yang menyajikan semua unsur laporan keuangan dalam bentuk presentase terhadap sebuah dasar atau common base. Sebagai contoh, dalam laporan keuangan, semua aktiva dapat disajikan dalam presentase terhadap total aktiva. Contoh analisis vertikal ini adalah setelah menyusun laporan keuangan, auditor mencoba menyusun perkiraan auditor dengan menganalisa hubungan-hubungan antara data dalam periode audit.
Dan yang ketiga ada analisis rasio. Analisis rasio ini membandingkan hubungan-hubungan antara saldo akun. Meskipun analisis ini lebih berguna ketika membandingkan auditan dengan organisasi lain, auditor juga harus dapat mengamati perubahan dalam rasio untuk suatu kurun waktu tertentu. Sedangkan jenis-jenis penerapan prosedur analitis menurut Ahrens itu terdiri dari 5 jenis, yaitu yang pertama ada membandingkan data auditan dengan data industri di mana auditan beroperasi. Kemudian membandingkan data auditan dengan data periode laporan yang sama, membandingkan data auditan dengan hasil yang diharapkan, kemudian membandingkan data auditan dengan hasil yang diharapkan auditor, dan juga membandingkan data auditan dengan hasil yang diharapkan dengan menggunakan data non-keuangan. Next. Selanjutnya ada tujuan prosedur analitis. Tujuan prosedur analitis ini berhubungan erat dengan waktu pelaksanaannya. Standar profesional akuntan publik menyatakan bahwa prosedur analitis dapat digunakan pada saat perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan lapangan dan pada saat pelaporan. Nah, berikut tujuan dan proses yang dilaksanakan di masing-masing tahapan tersebut, yaitu dalam yang pertama, perencanaan pemeriksaan. Pada tahap perencanaan pemeriksaan, prosedur analitis membantu auditor dalam memahami entitas, termasuk transaksi dan kejadian pada tahun berjalan. Selain itu, prosedur analitis juga membantu perencanaan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit dalam menentukan rencana, desain, dan pengujian materialitas hingga saldo-saldo akun atau transaksi yang memberikan sinyal adanya risiko inherent dan risiko pengendalian dapat teridentifikasi. Penyimpangan yang terjadi menunjukkan risiko terjadinya salah saji. Untuk itu, auditor diharuskan melakukan evaluasi atas penyimpangan tersebut untuk melihat apakah dibutuhkan penelusuran prosedur pemeriksaan terkait siklus atau akun tertentu. Kemudian pada tahap pelaksanaan pemeriksaan lapangan, prosedur analitis ditujukan untuk memperoleh bukti tentang asersi tertentu yang berhubungan dengan saldo akun atau jenis transaksi. Selain itu, hasil prosedur analitis di tahapan ini bisa digunakan untuk menilai kecukupan pengungkapan atas setiap perubahan pada akun laporan keuangan yang telah diperiksa. Pada tahap ini, prosedur analitis biasanya dilakukan dengan melakukan analisis data pendukung laporan keuangan, baik data keuangan maupun data non-keuangan. Dan yang ketiga, yaitu tahap laporan. Pada tahap laporan ini, prosedur analitis dilakukan sebagai review menyeluruh informasi keuangan. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa akun-akun dalam laporan keuangan yang berkaitan baik secara vertikal maupun horizontal sudah sinkron dan tidak diperlukan lagi bukti tambahan untuk memastikan kewajaran sebuah laporan keuangan. Prosedur analitis ini memiliki peranan yang penting sehingga dibutuhkan dalam fase perencanaan dan penyelesaian audit. Tahap akhir prosedur analitis inilah yang menjadi bagian dari tahap completing and reporting dalam audit. Berikut merupakan penjelasan dan keterangan dari masing-masing tahap prosedur analitis. Next. Bisa di next PPT-nya. Baik, selanjutnya ada prosedur analitis awal. Prosedur analitis awal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang bisnis dan juga lingkungannya. Misalnya kinerja keuangan relatif terhadap tahun-tahun sebelumnya dan industri terkait dan juga kelompok pembanding. Untuk membantu menilai risiko salah saji material dan untuk menentukan sifat, waktu, dan luasnya prosedur audit, yaitu untuk membantu auditor mengembangkan strategi dan program audit. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk membantu auditor dalam merencanakan sifat, saat, dan lingkup untuk prosedur-prosedur lainnya di tahap selanjutnya atau prosedur pemeriksaan yang akan digunakan untuk memperoleh bukti-bukti pemeriksaan untuk saldo akun atau transaksi tertentu.
Prosedur analitis yang terarah akan membantu auditor dalam mengidentifikasi area-area yang berisiko tinggi yang membutuhkan pemeriksaan mendalam dibandingkan area-area berisiko rendah. Oleh karena itu, keseluruhan prosedur analitis dirancang untuk memberikan penjelasan atas perubahan-perubahan yang terjadi, baik yang sudah diduga sebelumnya maupun tidak terduga. Jumlah yang tertera dalam laporan keuangan, indikator-indikator penyajian, tren laba perusahaan, atau hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Keseluruhan prosedur analitis yang dilakukan akan meningkatkan pemahaman pemeriksa atas dampak dari kejadian penting dan kegiatan operasi atau kerja entitas, kondisi keuangan, dan kemampuan keuangan entitas. Kemudian untuk tujuan dari prosedur analitis dalam audit atas laporan keuangan ini, yang pertama ada untuk memahami sifat industri dan usaha klien audit. Auditor harus mendapatkan pengetahuan mengenai sifat industri dan usaha auditan sebagai bagian dari perencanaan audit. Dengan melaksanakan prosedur analitis, informasi laporan keuangan yang belum diaudit dibandingkan dengan informasi laporan keuangan tahun lalu yang telah diaudit, perubahan yang terjadi dapat teridentifikasi. Perubahan-perubahan ini dapat mewakili kecenderungan-kecenderungan yang penting atau kejadian-kejadian tertentu di mana semua akan mempengaruhi perencanaan audit. Yang kedua, ada memperkirakan kemampuan auditan untuk melanjutkan usahanya, yaitu prosedur analitis berguna sebagai indikasi jika klien sedang mengalami masalah keuangan. Beberapa prosedur analitis akan sangat membantu auditor dalam memperkirakan kemungkinan kegagalan dalam kondisi keuangan. Sebagai contoh, jika terjadi kombinasi antara perbandingan di atas normal dari utang jangka panjang dan kekayaan bersih dan perbandingan di bawah rata-rata dari penghasilan dengan total aktiva, maka risiko kegagalan keuangan yang tinggi mungkin terindikasi. Hal ini bukan hanya mempengaruhi perencanaan audit, tapi mempengaruhi modifikasi laporan audit jika prosedur analitis ini dilakukan pada tahap penyelesaian. Kemudian yang ketiga, mengindikasikan terjadinya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Perbedaan yang signifikan antara data keuangan yang belum diaudit dengan data lain yang digunakan sebagai pembanding dapat menimbulkan fluktuasi yang tidak biasa terjadi. Perbedaan signifikan bisa jadi seharusnya tidak muncul tetapi ada dalam laporan keuangan atau perbedaan yang seharusnya muncul tetapi tidak ada. Pada dua kasus ini, salah satu alasan yang mungkin untuk fluktuasi yang tidak biasa ini adalah kesalahan pencatatan akuntansi. Kemudian yang keempat yaitu untuk mengurangi pengujian terinci. Ketika prosedur analitis tidak mengungkapkan adanya fluktuasi yang tidak biasa, maka kemungkinan adanya salah saji yang material telah berkurang. Dalam kasus ini, prosedur analitis mendukung penyajian secara layak atas akun-akun yang berkaitan dan memungkinkan untuk melaksanakan pengujian terinci yang lebih sedikit atas akun-akun tersebut. Dengan kata lain, beberapa prosedur audit tertentu dapat dihapuskan, jumlah sampel dapat dikurangi, atau waktu pelaksanaan prosedur audit ini dapat dipindahkan lebih jauh dari tanggal neraca. Prosedur analitis merupakan prosedur yang paling murah. Hal ini tersebut dikarenakan perhatian difokuskan pada bagaimana prosedur analitis dapat membantu pencapaian risiko deteksi yang dapat diterima. Walaupun prosedur analitis yang diterapkan dalam perencanaan audit seringkali hanya menggunakan data keuangan, tetapi kadangkala informasi non-keuangan yang relevan juga dapat dipertimbangkan. Misalnya jumlah karyawan, luas ruangan penjualan, jumlah barang yang diproduksi, dan informasi serupa lainnya yang juga memungkinkan. Selanjutnya, teknik prosedur analitis awal biasanya meliputi perbandingan saldo yang tercatat dengan data-data lainnya. Seperti saldo tahun lalu, saldo akun-akun yang berhubungan, atau pos-pos sejenis pada tahun lalu. Penggunaan rasio-rasio atau hal lainnya yang masih berhubungan dan analisis terhadap industri kegiatan entitas. Setiap perbedaan-perbedaan yang diidentifikasi sebagai hasil dari prosedur-prosedur ini akan dievaluasi lagi untuk melihat apakah dibutuhkan perluasan prosedur pemeriksaan dalam area pemeriksaan tertentu. Auditor umumnya melakukan beberapa langkah sebagai berikut untuk mencapai tujuan prosedur analitis awal.
Yang pertama ada membandingkan angka-angka pada tahun berjalan dengan angka-angka pada tahun lalu, baik data keuangan maupun data kuantitatif non-keuangan. Kemudian mengidentifikasi fluktuasi-fluktuasi atau kecenderungan yang tidak biasa. Dan juga yang terakhir adalah mengevaluasi kemungkinan faktor-faktor penyebab terjadinya fluktuasi-fluktuasi. Baik, selanjutnya yaitu prosedur analisis substantif akan dijelaskan oleh rekan saya Andi, dipersilahkan. Selanjutnya ada prosedur analisis substantif. Prosedur substantif ISA 330 alinea 4 adalah suatu prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi salah saji yang material pada tingkat asersi. Tujuan utama dari prosedur analisis substantif adalah untuk mengumpulkan bukti tentang asersi yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu akun dan jenis transaksi dan mendeteksi salah saji material. Karena sifatnya prosedur analisis substantif sering dapat memberikan bukti untuk banyak pernyataan. Untuk mengidentifikasi permasalahan audit yang mungkin tidak terlihat dari pekerjaan yang lebih rinci dan mengarahkan perhatian auditor ke area yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, auditor dapat mengidentifikasi risiko atau kekurangan dalam pengendalian internal yang sebelumnya tidak diidentifikasi. Next. Bisa di next. Keputusan mengenai prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan audit tertentu didasarkan pada pertimbangan auditor terhadap efektivitas dan efisiensi yang diharapkan dari prosedur audit yang ada. Efektivitas dan efisiensi yang diharapkan dari suatu prosedur analitis dalam mengidentifikasi kemungkinan salah saji yang mungkin terjadi menurut PSA 22 antara lain yang pertama sifat asersi. Prosedur analitis mungkin merupakan pengujian efektif dan efisien atas asersi yang kemungkinan salah sajinya tidak akan tampak dari pemeriksaan bukti rinci tidak langsung tersedia. Sebagai contoh, perbandingan dari kumpulan gaji yang dibayar dengan jumlah karyawan mungkin menunjukkan pembayaran yang tidak sah yang mungkin tidak tampak dari pengujian transaksi individual. Yang kedua, kelayaan dan kemampuan untuk memprediksikan suatu hubungan. Auditor harus memahami alasan yang membuat hubungan suatu kasus jadi masuk akal karena data kadang-kadang seperti berkaitan padahal kenyataannya tidak demikian, sehingga dapat mengarahkan auditor ke pengambilan kesimpulan yang salah. Kemudian yang ketiga, ketersediaan dan keandalan data yang digunakan untuk mengembangkan harapan. Data dapat saja langsung tersedia atau tidak tersedia untuk mengembangkan taksiran bagi beberapa asersi. Kemudian yang keempat, ketepatan harapan. Harapan auditor harus cukup tepat untuk memberikan tingkat keyakinan yang diinginkan, sehingga perbedaan yang mungkin merupakan salah saji material dengan salah saji lainnya akan teridentifikasi untuk diaudit oleh auditor. Ketepatan harapan tergantung pada antara lain identifikasi dan pertimbangan auditor terhadap faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi jumlah yang diaudit dan tingkat perincian data yang digunakan untuk mengembangkan harapan. Prosedur analitis yang dilakukan selama pengujian substantif lebih terfokus dan lebih luas daripada yang dilakukan pada tahap lainnya. Untuk memperoleh manfaat maksimal dari prosedur analitis substantif, auditor harus melakukan prosedur analitis substantif sebelum pengujian substantif lainnya karena hasil prosedur analitis substantif sering mengaruhi sifat dan tingkat pengujian terperinci. Prosedur analitis substantif akan mengarahkan perhatian ke bidang-bidang risiko yang meningkat dan jaminan yang diperoleh dari prosedur analitis substantif yang efektif akan mengurangi jumlah jaminan yang diperlukan dari pengujian lain. Bisa di next. Kemudian selanjutnya review analitis akhir. Penggunaan prosedur analitis dalam tahap penyelesaian review akhir berguna sebagai alat bantu peninjau dalam menemukan kesalahan penyajian dan untuk membantu auditor mengambil pandangan objektif terakhir atas laporan keuangan yang telah diaudit, serta dapat pula membantu untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kekeliruan di dalam audit. Hal ini merupakan tahap penyelesaian audit yang berguna untuk mengidentifikasi kenaikan
atau penurunan tidak biasa yang tidak terdeteksi dalam tahap perencanaan dan pengujian audit, serta untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Prosedur analitis akhir dilakukan sebagai tinjauan keseluruhan atas laporan keuangan untuk menilai apakah mereka konsisten dengan pemahaman auditor tentang entitas tersebut. Prosedur analitis akhir tidak dilakukan untuk mendapatkan jaminan substantif tambahan. Jika ditemukan penyimpangan, penilaian risiko harus dilakukan lagi untuk pertimbangan prosedur audit tambahan yang diperlukan. Review menyeluruh umumnya meliputi pembacaan laporan keuangan dan catatannya, serta mempertimbangkan yang pertama, kecukupan bukti yang terkumpul sebagai respon terhadap saldo yang tidak biasa atau yang tidak diharapkan, yang diidentifikasi pada waktu perencanaan audit atau dalam pelaksanaan audit. Yang kedua, saldo atau hubungan yang tidak biasa atau tidak diharapkan yang sebelumnya tidak diidentifikasi. Hasil review menyeluruh pada tahap akhir prosedur analitis dapat menunjukkan bahwa bukti tambahan mungkin diperlukan bagi auditor. Dalam melakukan review menyeluruh, auditor wajib membaca laporan keuangan yang telah diauditnya beserta catatannya dan mempertimbangkan kecukupan bukti audit yang kompeten untuk saldo-saldo tidak biasa atau saldo yang diharapkan dan berhubungan dengan antisipasi dalam perencanaan audit atau identifikasi selama audit dalam pengujian substantif. Prosedur analitis diterapkan terhadap laporan keuangan yang telah diaudit guna menentukan apa masih ada hubungan tidak biasa. Jika masih ada, maka perlu prosedur audit tambahan dalam penyelesaian audit. Prosedur analitis yang tepat akan dapat membuktikan ketelitian pembukuan dan kelayakan penyajian laporan keuangan. Melalui prosedur analitis dapat diidentifikasi beberapa penyimpangan yang terjadi dalam laporan keuangan klien, seperti salah saji yang terlalu besar atau salah yang terlalu rendah. Dalam tahap completing and reporting audit, prosedur analitis yang dimaksud adalah tahap ketiga, yaitu review analitis akhir atau review menyeluruh. Bisa di next. Kemudian studi kasus 1, material akhir. KAP Andi, Novia, dan Ripka mendapat tawaran untuk melakukan audit terhadap PT Indonesia Maju untuk melaporan keuangan periode 2018. Tahapan audit yang perlu dilaksanakan ialah completing and reporting. Salah satu prosedur pada tahapan tersebut ialah penilaian material akhir. KAP Andi, Novia, dan Ripka akan menggunakan software Atlas berbasis Microsoft Excel dan mengerjakan tahapan audit ini. Oleh sebab itu, tentukan langkah-langkah yang tepat dalam melakukan tahapan ini pada software Atlas. Bisa di next. Kemudian untuk studi kasus yang kedua, KAP Andi, prosedur analitis akhir. KAP Andi, Novia, dan Rika mendapat tawaran untuk melakukan audit terhadap PT Indonesia Maju untuk laporan keuangan periode 2018. Tahapan audit yang perlu dilaksanakan ialah completing and reporting. Sebelumnya KAP dan Novia dan Rika melaksanakan prosedur penilaian materialitas akhir, sehingga sekarang KAP Andi, Novia, dan Rika harus melaksanakan prosedur selanjutnya, yakni prosedur analitis akhir. KAP Andi, Novia, dan Rika akan menggunakan software Atlas berbasis Microsoft Excel dalam mengerjakan tahapan audit ini. Oleh sebab itu, tentukan langkah-langkah yang tepat dalam melakukan tahapan ini pada software Atlas. Kemudian untuk pembahasan akan dijelaskan oleh kelompok kami menggunakan software Atlas. Kemudian dipersilakan untuk rekan saya, Rika. Yang pertama, sebelum mengisi apa yang harus diisi, kita pertama-tama masuk ke dalam A1110 untuk mengisi data. Nah, setelah mengisi nama data-data yang ada seperti prosedur sebelum-sebelumnya, turun ke bawah. Setelah mengisi hal ini, lalu kita masuk ke konten. Lalu dilanjutkan ke C1110, yaitu complement dan reporting, penilaian materialitas akhir. Nah, di sini materialitas akhir pada tahap pelaksanaan audit dikerjakan melalui software Atlas pada bagian C1110.
kertas kerja yang terisi ini secara otomatis ketika seluruh tahapan audit sudah selesai. Tahapan audit sebelumnya sudah diselesaikan, kecuali pada kolom kesimpulan di bawah nih. Jadi kertas kerja ini akan terisi secara otomatis jika seluruh audit sudah dikerjakan, kecuali kesimpulan atas adanya selisih penilaian kembali tingkat materialitas yang material. Itu harus diisi secara manual dengan memberikan penjelasan terkait justifikasi yang dilakukan oleh auditor untuk menanggapi selisih atau penilaian kembali tingkat materialitas yang bersifat material tersebut. Selain itu, khususnya jika auditor menyimpulkan bahwa material yang lebih rendah daripada tingkat material yang ditentukan pertama kali untuk laporan keuangan secara keseluruhan, dan atau jika berlaku material untuk golongan transaksi saldo akun atau pengungkapan tertentu adalah tepat, maka auditor harus menentukan apakah revisi terhadap material pelaksanaan perlu dilakukan dan apakah sifat, saat, dan luas prosedur audit lebih lanjut masih tetap atau perlu direvisi. Lalu yang kedua, jika semuanya sudah lengkap pada akhir kertas kerja sebelum kolom kesimpulan, yaitu ada status KKP yang secara default akan terisi komplit jika dengan syarat seluruh proses audit sebelumnya telah diselesaikan karena perhitungan materialitas final merupakan rumus otomatis. Jadi kalau sudah selesai akan langsung terisi secara otomatis. Selanjutnya akan prosedur analitas final akan dijelaskan oleh Andi. Baik, kemudian kita selanjutnya ke prosedur analitis final. Prosedur analitis final ini di indeks 120. Kemudian tampilannya seperti ini. Kemudian kita beralih ke C120.1. Indeks C120.1 ini adalah indeks tentang analisis perbandingan data antar periode. Indeks ini digunakan untuk pengisian analitis vertikal dan horizontal atas laporan keuangan auditor, rata-rata industri, dan keterangan mengenai perubahan antar periode. Indeks C120.1 ini diisi dengan cara yang pertama, auditor hanya mengisi pada kolom berwarna kuning dengan pengisian manual dan kolom berwarna hijau dengan memilih drop-down. Kemudian yang kedua, kolom analisis vertikal diisi secara manual oleh auditor dengan mengisikan perbandingan tiap-tiap akun aset, kewajiban, dan ekualitas sebagai persentase dari total aset dan tiap-tiap akun pendapatan dan beban sebagai persentase dari pendapatan. Auditor dapat mempertimbangkan angka pembanding lainnya yang relevan apabila hal tersebut lebih tepat. Selanjutnya, yang ketiga, auditor mengisikan analisis horizontal berupa perubahan atas saldo akhir tahun dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya pada kolom perubahan akhir periode A-B, baik dalam nilai rupiah maupun dalam persentase. Kemudian yang keempat, auditor dapat mengisikan data terkait rata-rata industri untuk membandingkan kewajaran nilai akun pada laporan keuangan klien dengan laporan keuangan rata-rata industri yang sejenis dengan pengisian secara manual. Sebagai tahap akhir, auditor harus mengisikan kesimpulan yang diperoleh atas hasil analisis pada kolom hijau, kesimpulan dengan memilih drop-down yang tersedia, sehingga status KKP menjadi komplit. Apabila pada kolom kesimpulan auditor memilih drop-down, prosedur analitis final tidak memadai, maka akan muncul kolom jelaskan. Selanjutnya, auditor harus mengisikan penjelasan mengapa hasil analisis tidak memadai pada kolom yang tersedia dengan pengisian manual. Selanjutnya, kita kembali ke main index.
Mohon maaf sebelumnya untuk Andi mungkin file yang di sebelah kiri bisa di close dulu biar Baik, kemudian kita beralih ke C122.2. Indeks C120.2 adalah indeks tentang analisis rasio keuangan. Indeks ini digunakan untuk melakukan analisis atas rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Indeks C120.2 ini dapat diisi dengan cara yang pertama, auditor hanya mengisi pada kolom berwarna kuning dengan pengisian manual dan kolom berwarna hijau dengan memilih drop-down. Yang kedua, kolom analisis vertikal diisi secara manual oleh auditor dengan mengisikan perbandingan tiap-tiap akun aset, kewajiban, dan ekuitas sebagai persentase dari total aset dan tiap-tiap akun pendapatan dan beban sebagai persentase dari pendapatan. Auditor dapat mempertimbangkan angka pembanding lainnya yang relevan apabila hal tersebut lebih tepat. Selanjutnya, auditor mengisikan analisis horizontal berupa perubahan atas saldo akhir tahun dibandingkan yang C120.2 yang pertama, auditor hanya perlu mengisi pada kolom berwarna kuning dengan pengisian manual. Yang kedua, kolom hasil analisis awal akan terisi secara otomatis untuk masing-masing rasio yang tersedia. Kemudian yang ketiga, auditor mengisikan rasio-rasio pada kolom hasil analisis awal dengan dapat mengacu pada rumus-rumus yang tersedia pada kolom paling kanan dengan menggunakan data yang tersedia. Kemudian yang keempat, kolom periode sebelumnya juga akan secara otomatis untuk masing-masing rasio. Kemudian yang kelima, auditor dapat mengisikan rata-rata rasio untuk industri sejenis pada kolom rata-rata industri yang dibandingkan sehingga dapat digunakan sebagai menilai kewajaran rasio laporan keuangan klien. Kemudian yang keenam, auditor perlu memberikan hasil analisis atas rasio-rasio yang telah dihitung, termasuk hasil perbandingan rasio-rasio antar periode, rasio periode kiri final dengan rasio periode sebelumnya, serta dengan rata-rata rasio industri pada kolom analisis secara manual. Sebagai tahap akhir, kita kembali ke atas. Sebagai tahap akhir, auditor mengisikan kesimpulan yang diperoleh atas hasil analisis pada kolom hijau, kesimpulan dengan memilih drop-down yang tersedia, sehingga status KKP menjadi komplit. Apabila pada kolom kesimpulan auditor memilih drop-down, prosedur analisis final tidak memadai, maka akan muncul kolom jelaskan. Setelah itu, auditor harus mengisikan penjelasan mengapa hasil analisis tidak memadai pada kolom yang tersedia secara manual. Kemudian untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya, Novia. baik. Selanjutnya untuk kesimpulan dari materi ini adalah proses audit ini terjadi dari beberapa tahapan. Salah satunya adalah completing and reporting. Tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam proses audit. Nah, tahapan ini terdiri dari dua bagian utama, yakni mengevaluasi audit yang telah dan membuat laporan auditor. Pada tahap completing, auditor mengecek kembali kelengkapan data klien, juga bukti audit yang telah dikumpulkan. Prosedur yang harus dilakukan sebelum membuat laporan audit dalam tahapan completing and reporting adalah materialitas akhir dan prosedur analitis akhir.
Materialitas akhir ini merupakan sebuah prosedur yang mengevaluasi nilai materialitas awal yang telah ditentukan saat perencanaan audit. Penilaian materialitas akhir merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan karena penilaian awal materialitas seringkali didasarkan pada estimasi hasil keuangan. Estimasi yang ada dapat mengalami perbedaan dengan hasil keuangan yang sebenarnya. Setelah prosedur penilaian materialitas akhir dilakukan, prosedur selanjutnya ialah prosedur analitis akhir. Prosedur analitis merupakan evaluasi tahapan informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan yang satu dengan data keuangan lainnya, atau antara data keuangan dengan data non-keuangan. Prosedur analitis ini merupakan tahap penyelesaian audit yang berfungsi untuk mengidentifikasi kenaikan atau penurunan tidak biasa yang tidak terdeteksi dalam tahapan perencanaan dan pengujian audit, juga untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Prosedur analitis akhir yang dilakukan agar mendapatkan jaminan substantif tambahan dan sebagai pembuktian ketelitian pembukuan serta kelayakan penyajian dalam laporan keuangan. Baik, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sajikan. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan dari teman-teman, bisa present terlebih dahulu. Share screen-nya bisa di take down dulu itu, biar nggak berat. Baik, untuk sesi yang pertama kami akan memberi kesempatan kepada 3 penanya, yaitu yang pertama dipersilakan untuk Saudari Valen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kelompok. Saya Valentina Febio dengan NIM 1219125 yang bertanya. Apa perbedaan dari materialitas awal dengan materialitas akhir? Mungkin kelompok bisa menjelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk Saudari Vidya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Vidya dengan NIM belakang 26. Ingin bertanya, sesuai dengan yang disampaikan, apa yang menyebabkan munculnya planning materiality? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya bisa Saudara Alex dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Alex dengan NIM akhir 2. Di sini saya ingin bertanya, apa perbedaan prosedur analitis awal dan akhir? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, kelompok meminta waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara
Saudari Valen terlebih dahulu. Yang ditanyakan tadi adalah perbedaan materialitas awal dan juga materialitas akhir. Nah, kalau menurut kelompok kami itu materialitas awal itu untuk melakukan estimasi salah saji, di mana materialitas awal ini digunakan untuk merencanakan adanya kemungkinan salah saji. Nah, kalau sedangkan materialitas akhir itu merupakan evaluasi dari perencanaan awal tadi. Kemudian untuk materialitas akhir ini juga digunakan sebagai acuan apakah akun-akun tersebut itu perlu dikoreksi kembali apa enggak. Selain itu juga digunakan untuk menentukan opini-opini. Begitu, Saudari Valen, apakah bisa menjawab? Oh ya, sudah. Terima kasih Novia dan kelompok. Sama-sama. Mungkin selanjutnya bisa dijawab oleh teman-teman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Vidya. Dengan hal yang mempengaruhi planning materiality adalah berdasarkan data laporan keuangan, adalah data review, data laporan keuangan pendapatan, dan total aset. Itulah yang mempengaruhi materialitas tahap awal. Apakah sudah menjawab, Saudari Vidya? Baik, sudah. Terima kasih kelompok. Baik. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan dari Saudara Alex mungkin bisa dijawab oleh Saudara Andi. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Alex. Perbedaan prosedur analisis awal dan akhir. Prosedur analisis awal digunakan untuk mengetahui atau memperoleh pemahaman akan bisnis dan lingkungannya, membantu menilai risiko salah saji material dan prosedur audit yang lainnya. Sedangkan dalam tahap akhir, auditor menghitung kembali rasio-rasio tersebut dengan menggunakan data setahun penuh. Jika auditor percaya bahwa prosedur analisis yang dilakukan mengindikasikan adanya salah saji, maka pada prosedur analitis digunakan untuk menentukan apakah perlu adanya prosedur analitis tambahan. Jadi secara tidak langsung mereview kembali dari tahap perencanaan. Apakah sudah bisa menjawab, Saudara Alex? Ya, sudah. Terima kasih kelompok. Baik, sama-sama. Baik, selanjutnya kami akan membuka sesi kedua, yaitu untuk 3 penanya. Yang pertama dipersilakan kepada Saudari Sandra untuk on-mic. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Sandra Ayu dengan NIM belakang 22. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok mengenai apa hubungan antara materialitas dengan bukti audit. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Saudari Angel, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Bagaimana Saudari Angel? Mungkin dilompati dulu ya. Ada di kolom chat. Oh, ya. Oh iya, untuk
pertanyaan dari Saudari Angel itu adalah mengapa prosedur analitik merupakan bagian penting dalam proses audit. Baik, selanjutnya ada Saudari Agnes, dipersilakan. Baik, untuk pertanyaan dari Saudari Agnes adalah di kolom chat, yaitu apabila penilaian awal terkait asumsi kelangsungan usaha tidak sesuai dengan bukti temuan informasi baru, bagaimana cara auditor menerapkan prosedur analitis untuk menentukan penilaian akhirnya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan pada sesi 2 ini. Maka selanjutnya kami dari kelompok meminta waktunya sebentar untuk berdiskusi. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Sandra. Dengan pertanyaan apa hubungan antara materialitas dengan bukti audit? Jawabannya materialitas yang ada kemudian akan digunakan dan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertimbangan auditor tentang kecukupan bukti audit yang dibutuhkan. Lalu kecukupan bukti audit tersebut akan sangat mempengaruhi besarnya potensi kesalahan dalam membuat kesimpulan atas penyajian laporan keuangan atau audit, sehingga keduanya saling berhubungan dan memiliki pengaruh. Apakah menjawab dari Sandra? Menjawab. Terima kasih atas jawabannya kelompok. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Angel, yaitu mengapa prosedur analitik itu merupakan bagian penting dalam proses audit. Prosedur analitik ini merupakan bagian penting dalam proses audit itu karena ada beberapa alasan. Yang pertama, karena prosedur analitik ini terdiri atas evaluasi terhadap informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan yang satu dengan data keuangan lainnya atau antar data keuangan dengan data non-keuangan. Kemudian alasan yang kedua, prosedur analitik ini mencakup perbandingan yang paling sederhana sehingga model yang rumit yang mengaitkan berbagai hubungan dan unsur data. Kemudian yang ketiga itu ada prosedur analitik ini bertujuan sebagai review menyeluruh pada informasi keuangan. Dan dalam standar profesional akuntan publik ini, tujuan prosedur analitik yang diterapkan dalam tahap review menyeluruh adalah untuk membantu auditor dalam menilai kesimpulan yang diperoleh dan dalam mengevaluasi penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Sehingga karena beberapa alasan tersebut, prosedur analitik menjadi bagian yang penting dalam proses audit. Seperti itu, Saudari Angel, apa dapat menjawab? Baik, selanjutnya mungkin bisa dijawab oleh Saudara Andi.
Baik, untuk pertanyaan dari Agnes, saya akan mencoba menjawab. Apabila penilaian awal terkait asumsi kelangsungan usaha tidak sesuai dengan bukti temuan informasi baru, bagaimana cara auditor menerapkan prosedur analitis untuk menentukan penilaian akhirnya? Auditor menggunakan prosedur analitis mendiskusikan dengan manajemen mengenai kemungkinan adanya kesulitan keuangan dan mengumpulkan informasi mengenai bisnis klien selama masa audit agar dapat memberikan penilaian terhadap kemungkinan kesulitan keuangan pada tahun depan. Penilaian akhir atau kelangsungan usaha entitas dipertimbangkan setelah seluruh bukti dikumpulkan dan rencana penyesuaian audit diajukan ke dalam laporan keuangan. Saat auditor menetapkan asumsi kelangsungan usaha, mereka harus mengevaluasi rencana manajemen dalam menghindari kebangkrutan dan mengevaluasi kelayakan dan realisasi rencana tersebut. Apakah sudah bisa menjawab dari Agnes? Baik, sama-sama. Baik, selanjutnya untuk sesi yang ketiga, untuk penanya yang pertama dipersilakan kepada Saudari Feni untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Feni dengan NIM 1219112. Saya ingin bertanya, apa dasar pertimbangan untuk evaluasi tingkat materialitas? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya dipersilakan untuk Saudari Eza untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kelompok atas kesempatannya. Saya Eza dengan NIM belakang 11. Jika boleh dijelaskan kembali, apa sebenarnya dimaksud dengan informasi tambahan pada perubahan angka materialitas dan minta tolong kelompok apakah bisa menjelaskan contohnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang terakhir ada Saudari Idel, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Delia dengan NIM belakang 31 ingin menanyakan apakah materialitas memiliki batasan tertentu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya kelompok meminta waktunya untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Feni. Apa dasar pertimbangan untuk evaluasi tingkat materialitas? Untuk dasar pertimbangan utama yang digunakan untuk menentukan tingkat materialitas itu adalah laba sebelum pajak. Hal ini dikarenakan hal ini merupakan item yang dianggap sebagai hal yang paling penting dalam penyediaan informasi kepada pengguna laporan keuangan. Seperti itu. Apakah Saudari Feni dapat menjawab? Sudah menjawab Novia, terima kasih kelompok. Baik, sama-sama. Selanjutnya mungkin pertanyaan dari Kak Eza bisa dijawab oleh rekan saya.
Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Tresia. Jika boleh dijelaskan kembali, apa sebenarnya yang dimaksud dengan informasi tambahan pada perubahan angka materialitas dan apa saja contohnya? Untuk informasi tambahan pada perubahan angka materialitas bisa seperti harapan atau ekspektasi dari memakai laporan keuangan. Apakah sudah bisa menjawab dari Tresia? Maaf, tadi yang tanya Eza, bukan Teresia. Sudah menjawab, terima kasih. Mohon maaf Kak Eza atas kesalahan salah sebutnya. Mungkin selanjutnya bisa untuk menjawab pertanyaan dari Ide. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ide dengan pertanyaan apakah materialitas memiliki batasan tertentu? Iya, ada batasannya, tapi tidak berupa angka tertentu. Jadi, tiap-tiap materialitas sudah ada daftar batasannya sendiri-sendiri. Bisa berdasarkan persentase tertentu pada tiap-tiap perusahaan. Apakah sudah menjawab, Ida? Iya, sudah. Terima kasih, kelompok. Baik, terima kasih. Baik, karena sesi tanya jawabnya sudah selesai, selanjutnya akan kelompok kembalikan kepada Pak Dan. Untuk Pak Dan dipersilahkan. Ya, terima kasih pada kelompok yang sudah membantu kita belajar tentang completing and reporting yang pertama tentang materialitas dan prosedur analitis akhir ya. Sudah disajikan secara materi gitu ya, secara teoretis sudah cukup detail ya, baik secara teori maupun kemudian bagaimana contoh di atlasnya tadi juga sudah dijelaskan ya, C120 dan lainnya gitu ya juga sudah dijelaskan dengan baik. Ya, tapi ada beberapa sih masukan yang nanti bisa dilihat ya di PPT-nya bagus gitu ya, tidak kemudian banyak kata, tapi kemudian cukup beberapa poin yang kemudian dijelaskan oleh kelompok, tapi ada perlu beberapa perbaikan di makalah ya. Nggak apa-apa ya, nanti kan prosesnya ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan setelah perkuliahan ini. Oke, ya penjelasan mengenai materialitas seperti apa kan sudah sering kita dapatkan ya. Terus kemudian apa itu juga kemudian dengan prosedur analitis yang merupakan bagian dari uji substantif juga kemudian sudah kita sering dapatkan dari audit 1 gitu ya. Tapi bagaimana kemudian saat kemudian membedakan antara yang awal dan akhir? Mana yang awal saat kita melakukan preliminary survey dan kemudian saatnya sebenarnya perbedaan mendasarnya kan kita di awal itu kan bukan prediksi, tapi kan kita melihat tanpa mencari bukti. Artinya bahwa kemudian kita melihat dari tendensi, kita melihat dari kecenderungan, kita melihat dari pola-pola kerja yang ada. Jadi sifatnya memang survei, belum pendidikan. Enaknya omong preliminary survei itu seperti kita membuat proposal gitu ya, Anda membuat proposal ya nanti kalau khususnya di penelitian kayak begitu. Jadi apa yang akan Anda kerjakan dengan melihat segala keterbatasan, dengan melihat segala kondisi yang ada, seperti apa batasan-batasan yang akan Anda buat. Nah, itu sebenarnya preliminary survei atau kalau kemudian di sini materialitas awal dan prosedur analitis awal, ataupun kemudian kalau mau lebih jauh lagi pada uji-uji substantif awal yang kita sudah persiapkan. Ya, uji substantifnya itu metodologi gitu ya. Ya, metodologi penelitian di bab 3 kalau Anda membuat proposal. Terus kemudian yang namanya prosedur analitis ini proksinya, pendekatan-pendekatan apa yang dilakukan ya, karena di situ ada bagaimana kita kemudian harus melakukan
uji-uji yang sifatnya tren ya, baik itu yang common size ya dari atas ke bawah atau yang sifatnya vertikal. Bagaimana kemudian kita melihat kemungkinan adanya going concern, menilai going concern di awal dan kemudian dan di akhir ya, dan kemudian bagaimana kemudian juga mengantisipasi adanya kemungkinan salah saji, bahkan adanya fraud. Nah, itu hal-hal yang harus dilakukan saat kita, jadi di awal dan di akhir itu sama sebenarnya bedanya. Di awal itu kita perkirakan berdasarkan pemahaman kita secara teoretis dan berdasarkan pemahaman kita saat kita kemudian melihat bisnis proses perusahaan, sistem pengendalian perusahaan ya dari audit yang kita kumpulkan informasinya. Nah, kemudian kita buat strategi-strateginya dalam proses pengerjaannya, ya, dan proses pengerjaannya seperti apa yang kita butuhkan, itu yang kita kemudian lakukan saat prosedur audit itu dan metode audit itu kita lakukan. Nah, bedanya di akhir kali ini kita menutup setelah kemudian apa misalnya kemudian ada ikatan dan kontrak kerja itu perjanjian kerja. Nah, kemudian setelah semuanya beres kan kita kemudian melakukan prosedur auditnya, bagaimana kita melakukan auditnya ya, apakah itu audit yang verifikasi atau kemudian audit rinci terhadap akun, terhadap transaksi. Nah, itu yang kita lakukan dalam proses kerja-kerja yang proses audit yang sebenarnya. Nah, posisi saat hari ini kita itu dalam posisi audit sudah kita kerjakan, prosedur sudah kita lakukan semuanya, konfirmasi bukan hanya bukan hanya vouching ya, bukan hanya kemudian verifikasi, tapi juga sampai kita sudah melakukan konfirmasi ya, pencarian bukti dari pihak ketiga atau penyataan dari pihak ketiga. Nah, kita kan kemudian sudah kumpulkan semua bukti-bukti itu. Nah, kemudian sekarang apa yang kita lakukan next selanjutnya? Nah, kita akan menutup kan audit ini karena kita sudah prosedur kita sudah lakukan, bukti kita sudah kumpulkan. Nah, sekarang saatnya kita melakukan persiapan untuk menutup pekerja audit, menutupnya dengan membuat laporan audit independen LAI dan kemudian menutupnya dengan opini. Nah, itu yang membedakan antara awal, kemudian saat proses, dan kemudian saat akhir hari ini yang kita awali. Nah, apa yang kita lakukan? Tentu saja yang kita uji itu materialitas. Apa yang dari awal itu kita sudah perkirakan tingkat materialitasnya, tentu kemudian kita bandingkan dengan kondisi terakhir. Apakah bahwa kemudian ada perlu penyesuaian? Ya, sangat mungkin. Kalau kemudian kita di awal itu kita lihat materialitasnya tingkat materialitasnya kita tentukan rendah. Artinya bahwa persentase materialitasnya kita bisa agak cukup baik lah, agak kemudian lebih longgar kita melakukannya. Nah, di awal kita melihat materialitas katakanlah ada yang tingkatannya kalau tingkat materialitas itu berarti tingginya ya. Kalau persentasenya tentu saja berbanding terbalik ya. Kalau kemudian material itu berarti kan harus kita lihat materialnya, kita harus lebih kecil gitu ya. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, tentu saja kalau dibalik kemudian, kalau kemudian materialitasnya itu katakanlah kita sudah tetapkan di sebuah perusahaan itu rendah, jadi kita bisa melonggarkan sehingga tingkat materialitasnya itu tidak 1%. Kita membuatnya katakanlah 2,5% atau 3%. Artinya bukti audit yang kita cari juga tidak terlalu banyak. Bukti auditnya mungkin kita bisa melakukan sampling terhadap 30 transaksi. Tapi saat kemudian di jalan kita ternyata menemukan sistem pengendaliannya itu tidak seperti yang dijanjikan, tidak seperti yang diasersikan. Artinya bahwa kemudian ternyata perusahaan ini sangat longgar. Perusahaan ini ada banyak kemudian permisif itu ya, wis nggak apa-apa, ya wis nggak apa-apa ya. Nah, itu apa yang terjadi? Nah, kalau sudah seperti itu di akhir ternyata apa? Waduh, awalnya
kita mau cari itu cuma 30% nih bukti transaksinya. Tapi ternyata di dalam proses pengerjaan nggak bisa ini, karena apa? Saya ketemukan banyak indikasi. Kita sebagai auditor menemukan banyak indikasi, banyak kejanggalan, banyak tanda-tanda yang ternyata itu harus kita tingkatkan materialitasnya. Karena apa? Indikasi bukan berarti kecurangannya terjadi, tapi indikasinya ada gitu ya. Tanda-tandanya ada. Apa yang kita lakukan? Ya sudah, di akhir ternyata materialitasnya yang kita itu tingkatnya itu rendah, terpaksa kita naikkan menjadi agak tinggi. Materialitasnya kemudian kita tingkatkan tinggi dengan kemudian apa? Kita membuat persentase dari tingkat materialitasnya menjadi lebih ketat lagi. Artinya tadinya kita buat 3%, ya, namanya penyimpangan yang kita izinkan, penyimpangan yang kita kemudian bisa tolerir gitu ya, itu 3% itu kita turunkan, ternyata nggak bisa. Kita turunkan tidak kemudian seketat 1%-nya, tapi kemudian apa? Kita hanya bisa mentolerir di tingkat 2%. Karena apa? Ternyata perusahaan ini ada banyak kemungkinan adanya penyimpangan, ada indikasi-indikasi yang sudah tampak. Nah, itu yang kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, berarti kita kemudian katakanlah dari bukti audit yang kita kumpulkan itu 30, kita harus rubah, kita naikkan bahwa bukti audit yang kita kumpulkan tidak bisa 30, kita kemudian sampai ke katakanlah 50. Jadi apa? Bukti audit yang kita kumpulkan itu 50%, lebih banyak lagi. Verifikasi yang kita lakukan harus kita perluas, bahwa kemudian konfirmasinya kita perluas. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi di awal kita menetapkannya 3%, karena kita anggap perusahaan baik-baik saja, kondisinya berarti kita buat rendah gitu ya, tingkat materialitasnya, terpaksa kita buat tingkat materialitasnya sedikit lebih tinggi. Sehingga apa? Karena apa? Karena adanya banyak indikasi-indikasi yang membawa kemungkinan adanya ke arah katakanlah salah saji, mungkin tidak fraud tapi salah sajinya jadi lebih banyak, sehingga kita cari bukti yang lebih banyak karena kita ingin lebih yakin. Demikian pula untuk indikasi-indikasi adanya kemungkinan going concern, ya kan? Karena apa? Kalau kemarin-kemarin untung tapi kemudian tingkat keuntungannya, labanya turun atau bahkan kemudian mengalami kerugian. Nah, itu kita bisa kemudian perketat, kita naik tingkat materialitasnya kita tinggikan, artinya bahwa kemudian nilai materialitasnya harus kita rendahkan prosentasenya. Sangat mungkin. Demikian pula dengan prosedur analitis. Prosedur analitisnya katakanlah common size, semua kita lakukan sudah. Analisis rasio juga kita kerjakan ya. Dengan analisis trennya, bukan hanya rasio yang 1 tahun, sampai kemudian 3 tahun, sampai 5 tahun ya, bahkan gitu ya. Kita sudah lakukan. Tapi bahwa kemudian ada yang kita harus lakukan itu ya, pada laporan keuangan yang pada umumnya. Tapi kemudian, ternyata itu tadi, perusahaan yang awalnya kita anggap baik-baik saja, ternyata di akhir-akhir ini punya masalah karena masalah going concern dan sebagainya ya. Jadi salah sajinya itu mengakibatkan going concern. Saya ngomong kasus yang sama ini. Apa yang terjadi kemudian prosedur analitisnya? Ya bisa saja trennya itu tidak kemudian, ya sudah kita temukan buktinya, kita minta buktinya 5 tahun gitu ya. Apa yang kita lakukan? Bisa saja kita menambah analisis rasio yang lain. Contohnya saat kemudian pada umumnya ya kita sudah melakukan analisis rasio itu ya, likuiditas, solvabilitas, aktivitas, rentabilitas atau profitabilitas sama analisis pasar, ternyata yang kita pakai itu alatnya tidak terlalu banyak, katakanlah ya. Tapi indikasinya katakanlah kita ambil 2, ada 10 alat yang kita pakai. Terus kemudian kita melihat ada indikasi going concern yang bermasalah, kita bisa tambah alatnya menjadi mungkin 33, menjadi 15. Kalau perlu kita dengan going concern kita tambahkan analisis kebangkrutan. Ya.
Z-score yang umum ya, atau kalau Anda mau tambahkan Y-score atau mau Anda tambahkan X-score ya, dari yang hanya punyanya Altman, Anda kemudian tambahkan punyanya Smijewski, punyanya Olson, ya bisa saja gitu, bahwa kemudian ya nggak perlu 3 ya, terlalu ya, kalau perusahaannya bermasalah bisa kita pakai 3 alat. Katakanlah untuk memperkuat itu kita sudah pergunakan punyanya yang paling umum kan Altman ya. Altman-nya juga bukan Altman 1 tapi Altman 2 gitu ya. Tapi kemudian kita tambahkan karena industri tertentu gitu ya. Contohnya industri keuangan, maka kita bisa menggunakan yang paling cocok untuk industri keuangan. Katakanlah contohnya itu punyanya Smijewski, ini contoh ya. Nah, Anda kemudian bisa tambahkan Altman Z-score dengan Smijewski X-score gitu ya. Seperti itu. Ya Anda tambahkan, Anda perluas, pekerjaannya jadi lebih rumit, Pak. Jadi lebih complicated. Ya mau nggak mau, daripada kemudian kualitas audit Anda jadi turun. Ya kita lebih baik keluar biaya sedikit, keluar tenaga lebih, tapi yang terpenting bahwa kemudian kualitas audit kita jauh lebih baik. Audit kita itu menjadi lebih dipercaya orang. Jadi tujuannya apa kita melakukan ini? Tujuannya adalah untuk supaya audit kita profesional, semakin profesional. Kalau semakin profesional, terus kemudian orang semakin banyak tahu, ya ujung-ujungnya kan kemudian akan semakin banyak klien juga yang memanfaatkan, atau klien ya, karena belum jadi auditi ya, klien yang kemudian datang kepada kita otomatis audit kita juga banyak. Nah, kaitannya ke sana. Itu pentingnya kenapa kemudian materialitas akhir itu jadi sesuatu yang penting, karena bukan di awal. Kalau di awal itu kan rencana, tapi bahwa kemudian di dalam proses itu ada banyak hal yang sudah kita temukan, dan ada banyak hal yang harus kita lakukan penyesuaian, sehingga di akhir bisa saja sangat berubah. Bisa kemudian yang awalnya itu dari yang kita loose gitu ya, ada longgar, kemudian menjadi ketat. Ada sebaliknya mungkin, yang awalnya kita anggap kita harusnya ini ketat gitu ya, sangat sophisticated, tapi di tengah jalan kita katakan langsung sampai kemudian melakukan pengumpulan auditnya sampai bukti audit yang kita ingin kumpulkan 50% dari transaksi, ternyata di jalan semuanya menuju ke arah yang lebih baik. Di tengah jalan ternyata setelah sampai 35% sudah merasa cukup, ya sudah, tidak perlu ditambah sampai ke 50. Kalau mau ditambah 50 karena kita sudah janji, it's okay. Tapi kemudian kita lihat pola-polanya membaik semua kok, pola-polanya baik. Kenapa 50%? Kita turunkan menjadi 35%, it's okay. Nah, tapi itu semua harus terlaporkan di dalam kertas kerja, semuanya juga harus terlaporkan kepada auditi. Sama sebenarnya kalau Anda nanti penelitian tugas akhir, apapun yang Anda buat di proposal adalah janji Anda yang kerjakan. Tidak boleh merubah, tidak boleh mengurangi, tapi di tengah jalan bila ada perubahan, bila ada kondisi yang kemudian menunjukkan indikasi yang lain, Anda melakukan perubahan boleh, tapi itu harus dilaporkan baik kepada dosen penguji maupun dosen pembimbing khususnya maupun dosen penguji. Sama kok. Jadi sebenarnya audit itu apakah ada bedanya dengan dalam tanda petik dengan penelitian? Enggak, karena yang kita lakukan adalah membuktikan apa yang sudah ada, yang sudah dilaporkan dan diasersikan oleh auditi itu menjadi laporan dengan kita mencari bukti dengan kemudian prosedur-prosedur, metodologi-metodologi yang harusnya itu sebagaimana mestinya dilakukan. Nah, itu seperti itu. Di akhir ya kita lakukan, setelah proses berjalan kita evaluasi, bisa saja kita lakukan perubahan. Entah itu perubahannya menjadi lebih ketat, menjadi lebih banyak bukti audit yang kita kumpulkan, atau bahkan kita kemudian menyederhanakan karena apa? Indikasinya indikasi
dan bukti-buktinya itu sudah cukup. Tapi kalau kita, aduh Pak, kita kan sudah janji nih 35% ya, kenapa kita janjinya 50%, kita sudah 35%, indikasinya sama kok. Tapi karena sudah janji, nanti saya daripada dianggap gabut, makan gaji buta, saya tetap Pak 50%, it's okay, itu malah lebih baik. Artinya Anda betul tidak hanya pandangan profesional, tapi Anda tetap berintegritas. Artinya apa ya? Saya sudah janjinya 50% kok ya, saya cari bukti yang sebanyak 50%. Bukan hanya profesional, tapi juga berintegritas dan bertanggung jawab. Nah, itu lebih baik. Itu ya, tidak kemudian mengurangi pekerjaan, tapi kemudian menyelesaikannya sesuai dengan janji, dan bahkan dalam kondisi tertentu, kalau memang pekerjaan itu perlu kita expand, kita perlu perluas, karena kondisi-kondisi yang itu akan mengganggu profesionalitas atau kualitas dari pekerjaan audit kita perluas. Wah, itu lebih baik. Itu juga harus, kalau itu harus. Kalau tadi kan itu lebih baik karena apa? Kita janji 50%, tapi 35% indikasinya sudah pas. Ya, kita tetap lakukan sampai 50%, itu bagus. Profesional dan berintegritas. Tapi kalau kemudian kita janji 30%, tapi ternyata itu mengganggu kita, menimbulkan keraguan, Anda expand sampai 50% itu harus. Karena dia akan mengganggu kualitas audit kalau Anda hanya menjalankan sesuai janji. Jadi melakukan pekerjaan sesuai apa yang Anda janjikan, kalau kondisinya memungkinkan beri lebih. Enaknya omong audit kayak begitu, yang namanya profesional dan berintegritas. Ya demikian pula dalam kehidupan sehari-hari ya, Anda mengerjakan tugas, saat Anda kemudian mengerjakan tugas akhir ya, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lain, memberi lebih itu tidak salah, apalagi memberi lebih dengan kualitas yang juga lebih, gitu ya. Sangat baik itu tentu saja, gitu ya. Itu lebih dari ya itu yang disebut dengan due professional care, gitu ya. Melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan kepentingan profesional yang harus dipenuhi. Itu kira-kira yang bisa saya tambahkan. Nah, untuk kelompok, semoga, dan kelompok untuk audiens juga ya, semoga ini menjadi ilmu baru, ilmu yang kemudian bermanfaat, bahwa kemudian kita melakukan pekerjaan lebih dari apa yang kita janjikan, itu tidak salah, malah lebih baik. Tetapi lakukan semuanya dengan sebaik mungkin. Karena apa? Itu menjaga kualitas pekerjaan Anda, itu menjaga profesionalitas Anda, dan itu menjaga integritas Anda sebagai profesional, dalam hari ini sebagai auditor. Itu. Ya, kalaupun Pak sekarang masih mahasiswa ya, paling tidak penanaman nilai itu dilakukan. Jangan kemudian menunda-nunda, tidak menyelesaikan, apalagi sampai tidak menyelesaikan pekerjaan. Nah, mengingat penyelesaian pekerjaan, saya kemudian di sini kebetulan ada 2 mahasiswa saya yang juga jadi bimbingan saya. Saya tunggu Ripka, saya tunggu Novia ya untuk laporan PKL-nya ya. Iya, Pak. Haruslah ya, karena pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang selesai, apalagi kalau kemudian sudah dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Itu yang bisa saya tambahkan, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, sudah lebih 15 menit ini ya. Oke. Ya, kita masih ada yang ditanyakan, yang didiskusikan? Ya, kalau tidak ada, ya kita akan berdoa, kita akan akhiri perkuliahan hari ini, kita mengucap syukur untuk apa yang sudah kita dapatkan, dan semoga ini menjadi pengetahuan dan pemahaman yang baru bagi Anda sebagai profesional, calon profesional auditor, atau calon profesional akuntan, atau apapun nanti bidang pekerjaan, bidang usaha yang Anda jalani.
Mari kita berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu lagi besok di mata kuliah teori akuntansi.